Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Ica Asifah di sini dan kita masih berada di program acara Informasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang jelas akan banyak inovasi-inovasi dan informasi yang menarik yang bisa kami sajikan untuk Anda semuanya. Dan yang pasti saat ini saya tidak akan sendiri, saya sudah berada tepatnya di Kota Pasuruan dan sudah hadir di tengah-tengah kita yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Assalamualaikum buat Bapak Muhammad Mukhlisin Mufa SAG MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Ica. Pasuruan tetap terik hari ini? Ya tetap terik, cuma hati adem Mbak. Oh begitu. Iya. Dan Bapak Kepala Kantor tidak sendiri, masih ada juga ditemani dengan Bapak Kasih Bimas kita, Bapak Dr. Andes Mas Hadi MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, tetap semangat bersama Kota Pasuruan. Tetap ya. semangat. Ya. Pemirsa, kita akan coba gali-gali informasi seputaran tentang pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Timur yang ke-30, tepatnya diadakan di Kota Pasuruan. Kabarnya nih, itu ada berasa rasa nasional begitu. Kita akan coba gali apa sih sebetulnya yang ada view yang bisa dirasakan pemirsa ataupun juga masyarakat Pasuruan pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Kira-kira apa yang bisa menandai dan apa yang bisa diunggulkan ketika peristiwa MTQ tersebut. Baik, kepada Bapak Kepala Kantor, ini sepertinya ada banyak persiapan begitu ya. Saya ingin paham sinergi Pemkot terutama ya, sinergi Pemkot Pasuruan dan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, seperti apa detailnya Bapak? Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan sinergi, ini memang kami utamakan dengan Pemkot, apalagi ini adalah gawe besar. Betul. yakni MTQ ke-30 Provinsi Jawa Timur tahun 2023, di mana Kota Pasuruan sebagai tuan rumah. Ya. Ini merupakan kehormatan yang sangat luar biasa. Yang dinanti-nanti begitu Ya, sama warga Pasuruan. Apalagi kita ini kota dengan 4 kecamatan yang bisa dikatakan minim Mbak. Ya. Tetapi dengan semangat Pak Wali Kota Gus Ibul, kemudian komunikasi kami dengan jajarannya beserta jajaran kami, maka bersiap bertekad untuk bisa sinergi dalam rangka mensukseskan MTQ ke-30 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Pasuruan ini, Pak. Baik, luar biasa. Ya. Ini Bapak, kesiapan kafilah Kota Pasuruan ini kan begitu menggelegar begitu ya. Nah, itu kesiapannya seperti apa untuk kafilah Pasuruan ya?
Dalam hal ini ada dua hal, Mbak. Sosialisasi oleh Gus Ipul ini setahun lebih sudah dilaksanakan, Mbak. Oh, luar biasa. Di event-event tertentu, beliaunya selalu memunculkan bahwasanya kita sebagai kota Pasuruan, kota Madinah, kota santri harus siap menjadi tuan rumah yang baik. Ini sosialisasi beliaunya. Di antaranya ada kerjasama dengan Cak Sodik dengan menciptakan lagu Resi-Resi. Nah, ada lagu Resi-Resi. Ada lagu Resi-Resi. Nah, itu dijejerkan dengan lagu MTQ. Oh, di mana selama 1 tahun ini beliaunya ketika mensosialisasikan sekaligus juga mengenalkan lagu ini ke masyarakat. Ya. Sehingga dari berbagai lapisan itu sangat familiar. Kemudian di perempatan-perempatan itu ketika kita berhenti makanya terdengar terdengar lagu itu ya. Di traffic light begitu kan, Pak? Betul ya. Ketika kita berhenti di lampu merah begitu ya kan. Kemudian dikasih lagu-lagu begitu. Luar biasa. Dan sebagai bentuk pengimbangan kami, Mbak, maka di setiap kegiatan, ketika itu kegiatan resmi, setelah Indonesia Raya, maka lagu Mars MTQ. Termasuk ketika di apel. Apel setiap Senin, itu Mars Kementerian Agama plus dengan lagu MTQ. Oh begitu, luar biasa. Entar kita coba deh ya, resik-resik seperti apa pemirsa. Baik, ini saya beralih kepada Bapak Bimas nih. Nah, oke, sebelum kita berdiskusi dengan Bapak Bimas, jangan lewatkan kemana-mana pemirsa semuanya, tetap stay di situ. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali bersama saya Ica Siva di sini dan kita masih berada di Kota Pasuruan dan masih di bingkai acara informasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak Bimas Islam, ini yang jelas tentang teknis nih Pak ya. Kita pengen gali lebih banyak
untuk mengatur opening dan closing itu sebetulnya susah nggak sih Pak itu untuk bisa mengaturnya tuh? Ya, sebenarnya susah-susah. Iya. Juga ada seninya juga. Oh begitu. Ya, memang MTQ nasional itu adalah yang pertama kali di Kota Pasuruan. Sehingga kami bersama Bapak Kepala Kantor sudah bertekad bulat untuk mensukseskan. Apakah itu dalam sukses penyelenggaraan termasuk sukses prestasi. Yeah. Nah, kesiapan kami oleh Bapak Kepala Kantor memang ditugaskan untuk melaksanakan kepanitiaan yang sifatnya internal di kantor Kementerian Agama. Persiapan-persiapan sebelumnya kami mendampingi ketika ada acara-acara yang akan ditampilkan di acara pembukaan yang melibatkan 1.000 peserta didik, baik di MAN maupun di MTSN. Ini adalah upaya agar bisa benar-benar sukses semarak di dalam kegiatan-kegiatan sebelum acara lomba MTQ dilaksanakan. Nah, karena Kementerian Agama Kota Pasuruan ini akan menerima tamu dari seluruh kantor, para kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, Kapku se-Jawa Timur, termasuk juga dari Bapak Kakanwil beserta jajarannya para kabid, pemimas, maka kami yang ditugaskan untuk panitia yang dituju sebagai ketua panitia ini jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan, termasuk juga pembentukan panitianya yang sampai di SK-kan dan job deskripsinya. Sehingga tugas-tugas yang kami laksanakan khususnya di dalam penerimaan penyambutan tamu ini agar bisa menyenangkan, agar bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kita yang berangkat dari beberapa daerah di Jawa Timur, 38 Kapku ini, agar ada transit masa istirahat dari keberangkatan. Sehingga alhamdulillah beliau-beliau itu hadir dan semuanya itu merasa satu ada ikatan kekeluargaan yang tinggi antara kantor Kementerian Agama. Yang kedua, alhamdulillah bisa istirahat. Kemudian ya bisa saling kangen-kangenan juga. Temu kangen begitu Pak ya sama dengan kebetulan teman-teman yang ada di kabupaten kota yang lain. Ya. Sehingga juga ada Bapak Kakanwil dan sampai kami ini tidak cukup di dalam penerimaan ini, kami juga koordinasi dengan pihak Pemkot termasuk juga panitia yang provinsi untuk mempersiapkan para tamu kepala kantor Kabupaten Kota Jawa Timur serta Kakanwil dan jajarannya agar bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan dan sudah dikoordinasikan sebelumnya. Begitu. Dan alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala, tapi pada akhirnya saudara-saudara kita, kepala kantor Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Bapak Kakanwil dan Ibu ini bisa menempati tempat duduk yang disiapkan sehingga bisa mengikuti pembukaan mulai awal sampai akhir. Baik. Selanjutnya kalau kami teruskan tidak cukup itu, kami di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan secara teknis juga melaksanakan tugas-tugas monitoring yang sudah kami jadwalkan di tempat-tempat atau di venue-venue sebanyak 13 venue, sehingga setiap hari kantor Kementerian Agama ini yang masuk dalam kepanitiaan itu melaksanakan tugas ke venue-venue tersebut untuk memantau dan melihat perkembangan dari pelaksanaan kegiatan lomba pada setiap harinya sampai 7 hari. Oke, luar biasa sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini dan sesaat lagi kami akan kembali.
Baik pemirsa, kembali di program acara Info Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sudah banyak bicara tentang bagaimana persiapan-persiapan openingnya begitu ya. Dan kita akan kembali kepada Bapak Kepala Kantor. Hasil yang didapat nih, begitu ada banyak persiapan begitu ya. Dengan gegap gempitanya para kafilah Pasuruan, hasilnya pripun ini Pak? Alhamdulillah Mbak, setelah kami mengadakan persiapan dengan ingin 3 kesuksesan yang kami raih, yakni sukses pelaksanaan, sukses pelayanan, dan sukses prestasi. Alhamdulillah, kami yang sebelumnya pada MTQ ke-29 di Pamekasan tahun 2021, kemarin kami bisa meraih peringkat ke-4. Berarti lonjakannya drastis sekali, dari lonjakannya 20 drastis. ke 4 ya? Dari 20 ke 4 dengan 21 medali. Luar biasa. 5 emas, kemudian 4 perunggu, kemudian ada 2 terbaik pertama, 7 terbaik harapan 2, kemudian ada 3 harapan 3. Alhamdulillah. Tetapi itu sebanding dengan persiapan kami. Begitu. Setengah tahun sebelumnya kami bersama-sama dengan pembina dari LPTQ Jawa Timur. Jadi kami ada pembina dari lokal, kemudian bersinergi dengan pembina dari LPTQ Jawa Timur. Kita istiqomah rutin mempersiapkan kafilah Kota Pasuruan yang dipusatkan di Man Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Ya. Keren itu, jadi pembinanya langsung dari Jawa Timur ya Pak, sehingga tahu nih standarnya seperti apa begitu ya kan, luar biasa. Betul, tadi saya tertarik, ada kunci sukses, penyelenggaraan, pelayanan, dan prestasi. Apakah 4 besar ini sudah ditargetkan dari Pasuruan, atau mungkin barangkali targetnya sebetulnya nggak 4 besar sih Mbak Ica, ada yang lebih down atau lebih tinggi lagi sampai bisa mencapai 4 besar? Awalnya kami tetap realistis Mbak. Dengan 4 kecamatan, kemudian sebelumnya kita berada di peringkat ke-20, maka kita ketika bicara sukses prestasi, paling enggak ada kenaikan yang lumayan. Tidak terlalu signifikan lah ya. Kami matok pada masuk 10 besar sudah alhamdulillah. Betul. Karena ada Kabupaten Tuban, ada Lamongan yang pada akhirnya Lamongan ini juara umum. Betul. Kemudian ada Gresik yang itu selalu kompetitif. Dan alhamdulillah dengan kesiapan kami selama 6 bulan bersinergi terus dengan Pemkot, dalam hal ini oleh Pak Wali Kota, karena sempat diterima oleh Pak Wali Kota dan beliaunya memberikan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah kontingen Kota Pasuruan bisa meraih yang terbaik, yakni sukses prestasi dengan mendapatkan peringkat ke-4 provinsi. Itu kalau bahasa ibu kita itu nggak dinyono-nyono gitu. Ya, tiba-tiba mendapatkan berkah yang seperti itu ya. Berarti ini Pak Bimas, ini tidak bisa lepas dari teknis pelaksanaan ya. Itu kok bisa mencapai target seperti itu? Berarti kan ada teknis pelaksanaan yang ada tips dan triknya seperti apa kira-kira? Iya, terima kasih. Jadi memang untuk persiapan lomba dengan target harus banyak kejuaraan, karena bagaimanapun namanya tuan rumah. Ini kalau peringkatnya seperti tahun-tahun sebelumnya, ini rasanya kurang menarik. Sehingga dari LPTQ ini melaksanakan pembinaan secara intens. Bahkan saya tahu persis ketika diadakan pembinaan di luar Kota Pasuruan, ya tepatnya di Prigen, itu hampir tiada waktu untuk istirahat, untuk mengukur kemampuan dari calon-calon peserta lomba ini yang dibina oleh pembina baik dari LPTQ Kota Pasuruan maupun LPTQ Jawa Timur. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan itu benar-benar mereka bisa kita perkirakan, karena kemampuannya di latihan itu sudah luar biasa. Nah, dilanjut tidak sampai di situ ya, karena kami juga sebagai panitia sini ikut mantau pelaksanaan latihan-latihan atau pembinaan-pembinaan itu sampai mendekati hari H.
Sehingga kalau dikatakan bahwa Pasuruan, Kota Pasuruan ini masuk peringkat 4, itu sudah lazim, bukan sulap. Karena memang diawali proses yang luar biasa dan realistis, dan itu sifatnya terbuka. Semua pelaksanaan ya dihadiri oleh banyak orang, termasuk sistem komputerisasinya itu sangat terbuka sehingga bisa dibaca oleh setiap orang. Karena itulah kami bangga dengan keberhasilan ini terhadap pembinaannya juga, termasuk kepala kantor ini yang setiap saat itu selalu mengajak untuk melihat pembinaan, melihat kesiapan dan sebagainya. Dan walhasil alhamdulillah bisa mencapai peringkat. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, saya juga sempat dengar Bapak dari pihak Pemkot, kemudian atau dari Kemenak sendiri, itu sampai melihat ke lapangan pelatihan atau latihannya para peserta begitu? Iya. Jadi selama 6 bulan itu kami sering mendampingi, bahkan saya termasuk salah satu pembina. Kita datang di Manda, kita datang di Manda. Nah kemudian selama pembukaan, kemudian dimulainya lomba di venue-venue itu, yakni tanggal 2, karena tanggal 1 kan pembukaan ya. Tanggal 2 sampai tanggal 7 ini kami keliling Mbak. Kami keliling, kami jadwal kepada seluruh ASN plus kepada madrasah untuk menjadwal mana mereka harus hadir di venue itu. Sehingga venue itu Mbak, ya pantas kalau ini level Jawa Timur. Pantas tidak sih? Ya, gitu ya? karena pesertanya bagus. Jadi komplit lah. Ketika pelaksanaan bagus, ketika pembukaan spektakuler. Mantap. Sampai dikatakan ini MTQ tingkat provinsi, tetapi rasanya rasa nasional. Karena memang sudah komplement betul ya, betul sekali, persiapan dari awal, kemudian secara teknisnya juga sudah digagas seperti itu pemirsa, dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut Bapak Bimas sudah lazim begitu ya. Itu sudah waktunya begitu kan, maksudnya ada di situ. Luar biasa sekali pemirsa yang kita dapat di kesempatan edisi hari ini. Tapi saya masih penasaran nih dengan jingle resik-resiknya. Ada sih Pak, bisa mungkin barangkali untuk menyanyikan sedikit begitu satu referen. Masih ingat kan? Masih ingat. Ya, masih ingat. Monggo disilakan Pak Kasih dengan Bapak Kepala Kantor, disilakan. Resik, ayo resik. Resik, ayo resik. Dan masih banyak ya? Iya, ini resik-resik itu maksudnya adalah membersihkan segala sesuatunya yang kurang bagus, meminggirkan, kemudian lingkungannya dibersihkan, kotanya juga untuk mempersiapkan dari event MTQ yang akan dilaksanakan ketika itu. Betul sekali. Ada motivasi yang lain barangkali Pak dengan munculnya lagu itu? Lagu itu digagas siapa ya? Itu digagas oleh Gus Ipul sebagai wali kota. Kemudian beliaunya minta oleh Cak Sodik yang terkenal dengan nyupalokannya itu, yang kemudian diharapkan itu diimplementasikan di seluruh perkantoran, di seluruh warga, Kota Pasuruan. Yang mana kebersihan dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari belakang, Mbak. Kalau depan bersih, wajar. Tapi ini dimulai dari belakang sampai ke depan. Gitu. Sehingga itu kami terapkan di kantor sini, kemudian di seluruh lembaga madrasah baik negeri maupun swasta dan di KUA. Iya, luar biasa. Bersih. Filosofinya begitu ya? Iya, betul. Baik pemirsa, demikianlah tadi kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dan juga dengan Bapak Bimas Islam yang luar biasa kita menguak tentang rahasia apa di balik pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, demikian yang sudah kita berikan kepada pemirsa Mimbar TV dimanapun berada. Sampai jumpa di program kita selanjutnya. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan jangan lupa tetap stay tune di channel Mimbar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.